Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang hebat. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi dengan Bu Halimah dan Bu Yayan di pembelajaran tematik. Tema 5, subtema 2, pengalaman bersama teman. Yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah pengalaman menyenangkan, pengalaman yang tidak menyenangkan, contoh permintaan maaf, tolong, dan juga terima kasih. Silahkan anak-anak hebat menyiapkan buku tematik 1E-nya ya. Yuk sama-sama kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, di sini ada sebuah cerita. Anak-anak sedang bermain di taman. Ada berbagai macam permainan. Semua anak bergembira. Anak-anak bermain dengan rukun. Pengalaman bermain membuat hati menjadi senang. Sekarang anak-anak silahkan amati gambar berikut ini. Ada kakak yang mengikuti lomba balon. Ada anak-anak yang sedang makan bersama. Dan juga ada anak-anak yang berkunjung ke museum di taman mini. Kira-kira ini pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan ya? Ya, betul sekali. Pengalaman yang menyenangkan. Selanjutnya di sini ada anak yang sedang menangis karena terjatuh dari sepeda. Dan ada juga kakak yang menangis karena takut disuntik. Kira-kira ini pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan ya? Ya, betul sekali. Ini adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Pengalaman yang membuat hati senang disebut pengalaman menyenangkan. Pengalaman yang membuat hati sedih disebut pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, di sini ada percakapan Lala dengan temannya. Yuk kita baca. Apa pengalamanmu yang menyenangkan? Aku senang saat Pito ajari aku naik sepeda. Kapan itu terjadi? Kemarin. Di manakah kamu belajar naik sepeda? Di taman. Nah, itulah salah satu contoh percakapan ya tentang pengalaman yang menyenangkan. Nah, sekarang anak-anak silahkan melakukan percakapan dengan bundanya di rumah ya terkait pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Silahkan ya dipraktekkan dengan bundanya di rumah. Yuk kita latihan. Di sini ada beberapa gambar. Anak-anak beri tanda centang untuk pengalaman yang menyenangkan dan beri tanda silang untuk pengalaman yang tidak menyenangkan. Mudah bukan? Sekarang setelah anak-anak bisa membedakan antara pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang tidak menyenangkan tadi melalui gambar ya. Sekarang anak-anak mempraktekannya melalui kalimat. Di sini pengalaman yang menyenangkan. Ditarik garis ke kata-kata jalan-jalan bersama keluarga. Nah, itu merupakan pengalaman yang menyenangkan ya. Sekarang kita lihat kembali ya kalimat-kalimatnya. Bermain bersama teman. Nah, kira-kira ini pengalaman yang menyenangkan? Apa pengalaman yang tidak menyenangkan ya? Ya, betul sekali. Silakan anak-anak tarik garisnya ke pengalaman yang menyenangkan. Untuk kalimat selanjutnya, silahkan anak-anak mengerjakannya ya sendiri di rumah. Boleh
dibimbing dengan orang tuanya. Anak-anak hebat pasti bisa mengerjakannya. Selanjutnya, di sini ada cerita Lala, Siska, Randy, dan Tora bermain ular tangga. Randy dan Tora tidak ganggu Siska saat melempar dadu. Lala sabar menunggu giliran bermain. Lala dan teman-teman bermain dengan rukun. Lala senang bermain bersama teman. Nah, dari cerita Lala dan teman-teman, yuk kita perhatikan aturan apa saja yang harus kita taati saat bermain bersama. Saat bersama teman, kita harus rukun. Patuh pada aturan membuat kamu rukun dengan teman. Aturan adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat bermain bersama teman. Ada beberapa contoh aturan saat bermain. Yang pertama, tidak mengganggu teman. Yang kedua, tidak merebut mainan. Yang ketiga, sabar menunggu giliran bermain. Nah, ketika anak-anak bermain bersama teman-teman, pasti anak-anak pernah mengalami perselisihannya dengan teman ataupun bertengkar dengan teman. Nah, ketika hal itu terjadi, segeralah anak-anak meminta maaf ya jika anak-anak yang melakukan kesalahan. Karena meminta maaf adalah perbuatan yang terpuji. Begitupun bila ada teman yang berbuat salah kepada kita, maka sikap kita harus memaafkannya. Karena perbuatan itu pun perbuatan yang terpuji. Kenapa perbuatan yang terpuji? Karena meminta maaf dan memaafkan adalah perbuatan yang baik. Untuk kata tolong dan terima kasih sudah kita praktekkan ya anak-anak di pembelajaran minggu lalu. Contoh kalimatnya adalah ketika anak-anak meminta tolong untuk menceritakan kepada bundanya pengalaman masa kecil. Dan ucapan terima kasih pada saat anak-anak mendapatkan pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kali ini dicukupkan sampai di sini ya anak-anak. Terima kasih kepada anak-anak kelas 1 dinamis dan juga kelas 1 ikhlas yang sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat semangat. Sampai berjumpa kembali dengan Bu Halimah dan Bu Yayan di pembelajaran tematik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.